Kita sudah digemburkan hatinya lewat pujian yang indah oleh paduan suara Sharon dari GKY Puri Indah. Sebetulnya kami nggak saling janjian, jadi baru beberapa hari lalu tahu, Sharon Puri juga melayani di GLC ya. Dan kita bersama-sama juga akan minta Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah dengan nyaman, dengan leluasa, dengan kondisi yang baik pada saat ini ya Tuhan. Dengan semua fasilitas yang sudah tersedia dan juga rekan-rekan yang sudah melayani dengan baik. Dan saat ini kami perlu menyiapkan hati kami juga ketika kami akan mendengar firman Tuhan. Supaya semua anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan, sudah berikan lewat orang-orang yang melayani itu semakin sempurna ketika hati kami pun punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan juga siap menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan menguasai diri kami, dan biarlah segala yang kami lakukan ini adalah kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kehormatan dan kebesaran nama Tuhan yang kami rindukan terjadi di dalam dunia ini melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa menyerahkan diri dan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sebagaimana tema yang sudah diberikan, kita akan membahas mengenai buah roh penguasaan diri. Dan supaya kita menyadari akan konteks dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita kembali membaca Galatia pasal 5 yang memuat tentang keseluruhan buah roh. Kita membuka Galatia pasal yang kelima, ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-24 saya akan bacakan buat kita sekalian dari Alkitab TB2, terjemahan baru yang kedua. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan ke kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab firman Tuhan. Nanti kita akan kembali memperhatikan bagian firman Tuhan ini secara lebih mendetail. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik mengenai penguasaan diri bukan topik yang sebetulnya baru ataupun juga eksklusif dimiliki oleh orang Kristen. Karena sejak zaman dahulu kala manusia sudah bergumul untuk menaklukkan dirinya sendiri dan bukan hanya bergumul menaklukkan orang lain. Karena di dunia ini manusia kadang-kadang juga saling mau menguasai satu dengan yang lain, lalu berusaha untuk menguasai yang lain. Nah, ini nampak dari tulisan hikmat dari orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang diberikan juga hikmat secara umum oleh Tuhan. Yaitu yang pertama adalah ada tulisan dari Lao Tzu sejak zaman sebelum Kristus lahir ya. Dia pernah menuliskan, kita bisa cek juga di Wikipedia, kalimat-kalimat yang baik, yang penuh hikmat dari beliau ini. Orang hebat mampu mengendalikan orang lain, tetapi lebih hebat lagi kalau dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Atau di dalam kalimat yang berbeda, ada yang menuliskan dia yang mengontrol orang lain mungkin berkuasa, tetapi dia yang telah menguasai dirinya tetap lebih perkasa. Artinya untuk dibandingkan, orang boleh menguasai orang lain, tetapi kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, sebetulnya kita melihat itu mah nggak bisa diterapkan kepada dirinya sendiri. Dia cuma bisa ngomong dan bisa ngatur orang lain saja.
Ada juga di zaman yang lebih modern, ini dari penulis kira-kira di dalam abad ke-18, seorang penyair Inggris. Ini sekarang terkait dengan kesehatan ya. Kesehatan terdiri atas penguasaan diri saja. Maksudnya dia mau menjelaskan bahwa terkait dengan unsur kesehatan tuh sebetulnya tinggal kamu tuh bisa kontrol diri enggak, kuasai diri atau enggak. Nah, meskipun ya ini mungkin tidak 100% berlaku kepada semua orang yang pernah sakit atau bahkan yang sakit dan nggak bisa sembuh ya. Karena saya punya temen yang atas izin Tuhan dia mengalami kanker nasofaring, seorang hamba Tuhan juga, dan dia menjelaskan bahwa dia merasa dia hidup sehat sebetulnya, nggak banyak macam-macam. Dan untuk penyakit kanker itu memang kan banyak orang seringkali juga tidak tahu dari mana asalnya dia muncul begitu saja, selain mungkin ada stimulan yang bisa dideteksi ya. Jadi orang-orang berhikmat ini seakan-akan memberikan optimisme, keyakinan bahwa manusia itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa mengendalikan dirinya. Dan kalau didetilkan itu bisa mengendalikan kehendaknya, bisa mengendalikan emosinya. Seharusnya begitu. Namun kenyataannya manusia seringkali tetap menjadi hamba dari keinginan yang tidak tepat, dari kehendak yang kurang bertanggung jawab, dari keputusan yang tidak bijaksana dan emosi yang tidak terkendali. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara kembali kepada Alkitab, sebetulnya mengapa pengendalian diri dan penguasaan diri ini bisa menjadi masalah buat manusia? Karena pada dasarnya manusia ini berdosa. Menjadi hamba dosa, kalau di dalam istilah Alkitab, pengajaran Alkitab, berarti hamba itu tidak bisa otonom, gak bisa mandiri, gak bisa merdeka dari dosa. Sehingga oleh kondisi itulah dia menurut pada keinginan daging sebagaimana Galatia yang tadi kita sudah baca. Jadi persoalannya memang manusia tidak bisa menguasai diri karena dosa. Dan contohnya adalah sejak awal Adam dan Hawa itu. Dia dicobai oleh iblis, maka dosa itu membuat manusia gagal untuk mau taat kepada Allah. Sudah tidak bisa lagi nurut sama Allah. Dan seakan-akan setelah itu, setelah dosa yang pertama, keinginan manusia, kecenderungan manusia itu selalu yang gak benar. Kebanyakan begitu ya. Nah kalau kita melihat di Galatia tadi, jadi mengapa di dunia ini bisa banyak masalah? Bisa ada kemarahan, ditulis di sini juga ada kepentingan diri sendiri, perpecahan, kemudian suka pesta, mabuk-mabukan, karena manusia naturnya berdosa. Lalu kemudian juga bahwa keinginan-keinginan ini memang juga makin berkembang karena ketika dunia yang berdosa itu mereka akan ajak lebih banyak orang lagi untuk sama-sama terjerumus. Dan ini tentu juga iblis yang ada di belakangnya. Saudara sekalian, ketika bangsa Israel juga baru mengalami keluar dari tanah Mesir, mereka itu kan mengalami dari di bawah otoritas bangsa Mesir kemudian menjadi bangsa yang lebih otonom kan. Mereka berjalan di bawah pimpinan Musa, lalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan selama mereka di padang gurun, selama mereka dikejar-kejar oleh pasukannya Firaun. Semua itu luar biasa. Tapi kita bisa melihat betapa mudahnya manusia itu berbalik. Kayak tekan satu tombol tuh langsung semuanya berubah. Yaitu ketika Musa sementara sedang berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Lama gak datang-datang. Terus kemudian mereka pikir kita cari sesuatu buat kita sembah. Lalu kemudian mereka membuat patung lembu emas. Kalau dipikir-pikir kondisi apa yang menyebabkan mereka saat itu begitu? Diserang musuh? Tidak. Lagi kesusahan juga? Tidak. Jadi manusia itu bisa begitu lemah dan rentan. Gak kenapa-napa pun bisa tiba-tiba mereka berpaling kepada ilah yang lain. Dan betapa Musa itu ketika turun tuh sangat marah karena didasari oleh kesedihannya melihat umatnya ini kok begitu cepat meninggalkan Tuhan. Jadi ini adalah kondisi manusia secara umum. Kondisi manusia yang belum berjumpa dengan Kristus. Sekarang kita adalah kelompok yang berbeda karena kita ini dikategorikan sebagai ciptaan baru, ya.
Yang disebut ciptaan baru itu berarti banyak hal di dalam dirinya diganti jadi baru. Termasuk hatinya baru, pikirannya baru, fokus hidupnya baru, orientasinya baru. Yang menjadi maksud dan tujuan di dalam menjalani hidup harusnya berubah. Dan ini kemudian di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ini adalah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus memakai istilah buah Roh Kudus, yaitu orang yang tidak lagi melakukan perbuatan daging. Ya, jadi ayat yang kita baca mulai ayat 22, buah roh ialah. Kemudian ayat 22, mereka yang menjadi milik Kristus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu semua udah mau dimatikan gitu loh. Diganti dengan hal ini, hidup di dalam roh. Kenapa kok pakai istilah buah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena buah itu sesuatu yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua kebaikan yang ada dalam diri manusia yang sudah mengalami karya penebusan Kristus itu adalah karya Allah. Bukan lagi kita yang mengupayakan, tetapi Allah yang mau membuat itu ada dalam diri kita dan dimunculkan secara natural oleh anak-anak Tuhan. Perbuatan daging itu usaha manusia yang selalu pekerjaannya adalah dosa. Kebanyakannya kecenderungannya dosa. Sementara buah roh itu adalah sesuatu yang muncul secara natural. Karena di dalam pohon, buah itu akan muncul secara otomatis asal pohonnya sehat. Dan pohon yang sehat memang dikondisikan juga. Tanahnya sehat, dapat nutrisi dan segala macam, pasti keluar buah. Entah itu pada musimnya, entah itu juga kalau tidak ada hama dan sebagainya, di mana dia tetap kondisinya baik. Pasti berbuah. Nah, jadi buah itu tidak ditempel dari luar. Buah itu tidak dipasang dari luar. Buah itu muncul dari dalam, muncul sesuai dengan pertumbuhannya, dan kalau sehat, buahnya juga bagus. Nah, kira-kira itu yang mau digambarkan bagaimana Roh Kudus itu melahirkan dalam kehidupan manusia buah yang baik. Dan kemudian ini berlawanan justru dengan keinginan dosa dan juga perbuatan daging yang dikendalikan oleh iblis. Ini adalah hasil dari manusia yang bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi boleh dikatakan hanya dengan memberi diri dikuasai oleh Allah, maka kita dapat menguasai diri dengan benar. Karena buah roh yang terakhir kan penguasaan diri ya. Jadi kalau saya membiarkan Tuhan menjadi pimpinan saya, maka saya bisa menguasai diri dengan benar. Oleh karena itu, contoh paling jelas kita bisa melihat di dalam figur Yesus Kristus. Ketika kita melihat dia adalah Allah dan manusia, tetapi kita bisa melihat bagaimana kemanusiaan Yesus itu. Dia sangat rindu memuliakan Bapa. Sangat rindu taat kepada Bapa. Gak ada yang lain. Maka ketika Yesus Kristus itu punya kuasa yang besar di dalam dirinya, dia sangat menguasai dirinya dengan cara apa? Tidak pernah pakai kuasa yang ada dalam dirinya itu untuk menunjukkan, membuktikan siapa dirinya yang hebat itu. Dia tidak cari popularitas, dia tidak cari kehormatan, dia tidak juga minta ucapan terima kasih kalau boleh dikatakan lebih bahasa sederhana begitu ya. Pada saat dia melayani di dunia ini semua cuma untuk melakukan kehendak Bapa, menyenangkan Bapa, memuliakan Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus itu difitnah, ketika dia dipaku di kayu salib, ketika Tuhan Yesus dihina, segala hal itu tidak membuat Tuhan Yesus merasa perlu menyatakan dirinya dan pakai kuasanya supaya dia bisa tunjukkan kepada manusia ini. Emang kamu pikir saya nggak bisa balas gitu ya? Emang kamu pikir saya nggak punya kuasa? Jadi Tuhan Yesus tidak ada kemarahan secara badan manusia daging itu yang meluap-luap ketika diperlakukan nggak benar, ketika disalah mengerti. Dia bisa menguasai diri sedemikian rupa karena dia mengasihi Bapa dan mau taat kepadanya. Nah, inilah Tuhan Yesus kita yang bisa menjadi contoh yang nyata bagaimana itu penguasaan diri. Dia bisa bersikap
tepat pada waktunya dalam segala keadaan. Ketika ketemu dengan yang modelnya orang Farisi kayak gimana, ketika ketemu dengan Sakius, wanita yang berdosa, semua Tuhan Yesus bisa merespon dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, membawa hasil yang baik juga ya. Nah kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, ada bagian di tengah-tengah, berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Kalimat yang sederhana ya. Tapi itu tujuan Yesus juga memberikan kepada kita suatu pemahaman, makan itu yang cukup. Jangan lebih-lebih, ya jangan kurang juga, gitu kan. Jadi Tuhan Yesus sendiri punya prinsip bahwa ya kita minta sama Bapa itu juga yang pas. Berarti ada batas, ada limit yang sesuai, gitu ya, yang tepat. Ya kira-kira itu yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita prinsip yang baik tentang penguasaan diri, dia tunjukkan menjadi teladan buat kita ya. Untuk konteks kita dalam kaitan dengan pelayanan kita boleh katakan tanpa penguasaan diri tidak akan ada pelayanan yang maksimal yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena apa? Kalau kita tidak ada penguasaan diri, kita akan mudah salah respon, kita juga mungkin banyak mengedepankan diri kita, meskipun kita mengatakan kita sedang pelayanan. Bukankah kadang di dalam pelayanan itu tetap bisa bentrok? Ya bentroknya itu kadang bukan karena ada salah sih, ya memang manusianya macam-macam. Jadi ketika disatukan berbeda ya bentrok, bisa. Tapi bukankah ketika ada masalah seperti itu pun, kalau seseorang punya penguasaan diri bisa menjembatani, bisa mencarikan solusi. Sesusah-susahnya ya. Pokoknya ada masalah itu asal salah satu pihak itu masih bisa, ya sudahlah ngalah. Ngalah itu juga bukan berarti yang sono bener, sebetulnya begitu bukan. Tapi apa? Kalau nggak ada yang mau memahami pihak lain, nggak akan ada jalan keluar. Sebetulnya itu yang menjadikan kadang masalah itu selesai. Karena apa? Manusia itu susah ngomong bener salah, kadang salah semua. Kadang salah semua, kadang bisa juga ya perbedaan sudut pandang yang memang bukan masalah salah benar, tapi ributnya minta ampun ya. Jadi itu tidak mudah dan kadang itu diatasi dengan saling menguasai diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep secara umum kita ngerti ya, tetapi saya dibantu dengan satu sumber yang mencoba menjabarkan penguasaan diri di area-area yang secara umum mungkin kita bergumul. Jadi kita mau mencoba melihat prakteknya ya penguasaan diri ini, semoga ini menolong kita ya. Aduh dalam banyak area kita masih terus harus belajar dan bertumbuh. Nah, yang pertama ini ya masalah uang. Saya bacakan bagian firman Tuhan bahwa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Matius pasal 6 ayat 21. Bagian kalimat yang pendek ini ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menggunakan uang, mengelola uang ini menjadi ujian buat kita juga mengenai penguasaan dan pengendalian diri. Dan dikaitkan dengan hati, karena ketika kita menyalurkan harta kita ke sesuatu, di mana harta kita berada, nah biasanya itu adalah karena hati kita sudah terlebih dulu di sana. Jadi kalau kita suka beli barang tertentu, ya hati kita di situ. Suka invest, ya hati kita di situ lah ya. Rumah, tanah. Gitu. Terus kemudian suka apa lagi? Aksesoris. Suka ya mungkin koleksi. Koleksi itu juga banyak macam dan biasa mahal. Koleksi itu, wah itu susah ngomong dah ya. Itu satu orang satu dengan yang lain itu bisa lain-lain karena apa? Namanya koleksi. Yang satu bikin robot-robotan, yang satu labubu, yang satu apa namanya koleksi kan. Wah itu bisa nggak ada habisnya. Kalau sudah suka koleksi itu mau terus karena nanti muncul lagi yang baru, Itu uang semua. Dan bahkan uang itu bukan cuma bicara yang high class, yang high level begitu ya. Tapi juga kebiasaan sehari-hari yang didukung oleh perkembangan zaman ini.
Kita ini bisa belanja online tuh sudah, waduh, jauh lebih memudahkan urusan kebutuhan dibanding di masa-masa yang lalu kan. Sudah belanja online, nanti ada diskonnya, kemudian ada free ongkir, lalu tambah lagi pay later. Mau beli barang murah pun ngutang dulu. Semua itu dimunculkan supaya apa? Supaya orang menjadi semakin gemar belanja dan menjadi orang yang masuk di dalam budaya konsumerisme. Ditanya butuh nggak butuh, saking banyaknya yang ditawarkan tuh kadang kita tuh kadang iseng aja dan kadang belum tentu kepake. Ya kalau yang barang kecil-kecil tetek bengek itu kan kadang ya sudahlah, ini beli ya karena beli online, nggak tahu kualitasnya jelek ternyata, nggak tahu ditinggal di rumah, nggak tahu nggak dipakai, pokoknya itu semua menjadi sesuatu yang sudah nggak pakai pertimbangan yang perlu dipikirkan dengan baik lagi. Baik yang level kecil maupun uang yang jumlahnya besar, itu semua sama-sama punya godaannya. Dan bisa kita tidak bertanggung jawab di dalamnya. Jadi pengelolaan uang atau harta ini menjadi salah satu latihan yang penting. Karena ada sebagian lagi mungkin mau mencoba berhemat, tapi ya nggak kemana-mana juga uangnya. Jadi berhemat buat apa? Ya seneng aja dikumpulin jadi banyak, gitu kan. Tapi di dalam kaitan dengan gereja, saya ingat sekali. Jadi biasanya orang-orang yang sudah lebih senior itu ngingetin, gereja itu bukan tempat invest, gitu ya. Jadi pakai buat pelayanan secara bijaksana. Jadi bukan juga buat dikumpul-kumpulin terus ujungnya nggak jelas mau buat apa. Ya setidaknya didukung setor sinode buat dukung sinode juga sudah benar kan. Nanti tanggung jawabnya pindah ke sinode kalau sinode tidak mengelola dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau persembahan jemaat, puji Tuhan persembahan berlimpah. Ya, iya buat apa habis itu gitu loh. Jadi tetap harus dikelola dengan baik. Jadi bukan cuman buat dikumpulin. Nah, soalnya setiap manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola keuangan, mungkin bisa bantu orang susah, mungkin bisa bantu pelayanan Tuhan, mungkin bisa buat banyak hal yang baik ya. Itu sesuai dengan panggilan dan juga tanggung jawab kita masing-masing. Ini adalah hal yang pertama, yang berikutnya adalah makan dan minum. Jadi ini tadi mirip dengan quotes yang tadi dari seorang penulis Inggris itu ya. Makan yang minum ini saya ingat sebuah ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Pernah disebutkan bahwa ada orang-orang itu, ilah mereka ialah perut mereka. Jadi orang yang fokus makan dan minum untuk kenikmatan tanpa bisa membatasi dan mendisiplin dirinya itu dikatakan yang jadi Tuhan itu perutnya mereka. Orang-orang yang seperti ini itu salah memahami bahwa Tuhan memberikan kepada kita makanan dan minuman memang untuk dinikmati. Namun seringkali kita tidak dapat mengendalikan kenikmatan, baik makan minum maupun yang lain terkait fisik ya. Pokoknya kenikmatan fisik itu tidak bisa mengendalikan dengan benar. Kita harus membedakan mana yang sarana, mana yang tujuan untuk dicapai. Jadi kalau makan dan minum itu adalah sarana sebetulnya untuk kita bisa hidup dan sehat. Itu bukan tujuan. Tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita banyak ragam makanan dan banyak rasa untuk kita juga boleh menikmati semuanya itu. Tapi kalau sampai itu sudah membawa kepada masalah, menjadi ada resiko yang buruk, berarti kita harus bisa mengendalikan. Kalau sudah jadi penyakit, kalau kemudian kita ada masanya ya, bangsa tertentu itu punya kebiasaan pesta pora, makan dan minum. Jadi kalau sudah kenyang, apa yang dilakukan? Dimuntahkan supaya bisa makan lagi. Itu sebenarnya saya bukan belajar dari seorang filsafat mana, enggak, baca komik. Kalau yang masih sejaman sama saya, zaman Asterix, Obelix. Ya, ternyata di dalamnya itu menceritakan budaya itu loh. Jadi kalau mereka pesta pora, kelompok orang-orang kaya itu ya, pesta poranya itu di sebuah tempat yang baik, yang luas, ada satu area buat apa? Nyogok-nyogok tenggorokan supaya muntah, dimuntahkan, selesai masuk lagi makan lagi. Itu budaya loh seperti itu. Kan kita nggak kebayang di masa kini ya, apalagi Indonesia banyak orang miskin. Boro-boro ada budaya kayak gitu, gimana caranya? Ya makanan lebih ya sudah ya.
nggak dibuat supaya dimuntahkan dan kita makan lagi. Tapi budaya pada bangsa itu ada. Jadi itu mungkin ya Yunani, Romawi yang kelas-kelas atasnya itu makan, pesta, dimuntahkan, supaya bisa makan lagi. Ini udah pasti nggak benar. Udah pasti nggak benar karena kalau kenyang ya sudah, gitu ya. Kenyang ya cukup. Tadi paduan suara siaran kan ada jeda waktu ya. Kemudian mereka diberi konsumsi, ya GLC kan sangat mementingkan. Ya, wah pasti ada tamu tuh di servis, terus ibu-ibu ada yang bagi dua. Jadi satu makan pakai wadah, satu makan pakai tutupnya. Dia bilang apa? Oh sesuai khotbah tadi, cukup makan separuh. Gitu. Kebanyakan makan satu porsi. Jadi buat bercandaan, ayo siapa ini nggak habis ya, nggak bertanggung jawab. Ya, jadi ini ya bagian dari keseharian kita yang mungkin di situ menunjukkan juga nilai kita ya. Kita tidak buang-buang makanan dan juga tidak menghambakan diri kepada makanan karena ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Lalu berikutnya, ini mungkin yang lebih serius, Bapak Ibu Saudara ya, tentang penguasaan emosi. Ada sebuah ayat di dalam Amsal yang baik sekali menggambarkan tentang pengendalian diri. Di situ tidak bilang emosi, tapi penggambarannya bagus. Amsal 25 ayat 28. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Kalau kita baca begini kan mengendalikan diri itu ya yang membawa kehancuran berarti ya. Seperti kota yang roboh temboknya, nggak ada perlindungan, bisa diserang musuh. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri ini kayak sesuatu tuh yang pertahanannya ambruk dan hancur. Nah, saya membayangkan yang biasanya bisa begini nih yang secara emosi ya. Kita dibikin marah orang. Marah ndak karuan, efeknya bisa macam-macam. Mungkin tangan kita yang bergerak atau kaki kita ya. Lalu juga bisa mulut kita bergerak. Melakukan hal yang menyakitkan dan membahayakan. Yang bisa membuat seseorang tuh sampai bisa tersakiti dan kemudian relasi rusak. Atau kalau kita sedang texting, WA itu ya, udah kita kirim apa sampai sepuas-puasnya kita karena kita lagi emosi. Saya pernah terganggu dengan sebuah WA ya, sampai gemeter kayak tangan. Jadi kan namanya kita semua kan punya perasaan ya, kita punya emosi, semua punya titik lemahnya. Apaan ya ada orang kok kayak gini gitu ya. Jadi dia pasti bukan sedang mengata-ngatai saya. Kita hamba Tuhan tuh gak begitu urusannya. Bukan lagi dikata-kata orang tapi ini kan orang susah diajak ngomong. Kira-kira gitu kali ya. Susah diajak ngomong dan kita sampai aduh sampai pengen marah gitu misalnya ya. Gak ngerti-ngerti, ngotot dan sebagainya. Tangan bisa gemeter. Mau ngetik itu sampai gemeter. Nah kira-kira ya Bapak Ibu Saudara sekalian area ini yang mungkin paling banyak menimbulkan masalah. Kalau yang tadi masih ke diri sendiri, ya uang lah, makanan ya, kamu sakit ya sudah, kamu sakit sendiri. Tapi kalau yang ini merusak beneran. Nah contoh yang mudah kita lihat di belakangan ini terjadi itu masa anak-anak muda itu loh, sampai bunuh diri gara-gara dibully. Ya dibulinya tuh pakai apa saya nggak tahu ya, tapi itu pasti sangat mengganggu ya, entah kata-kata, entah perbuatan. Aduh saya pikir ini mengerikan sekali. Saya tuh berpikir tadinya tuh ya, ini orang yang sampai berani bunuh diri itu sudah mental illness. Ada masalah di kesehatan mentalnya. Soalnya kalau enggak, bunuh diri tuh ngeri loh. Karena di masa-masa lalu tuh banyak kisah orang mau bunuh diri nggak jadi. Karena takut nanti setengah mati, nggak mati maksudnya ya. Takut juga, mau lompat juga ngeri. Nah itu semua pasti masih punya pikiran. Makanya nggak jadi bunuh diri. Mau gantung diri juga kadang mikir ini talinya kuat apa enggak kan masih banyak pertimbangan. Tapi kalau sampai anak-anak usia remaja masih di bawah usia remaja lompat. Saya pikir ini mah udah punya masalah mental. Tapi masalah mental pun berapa banyak yang memang bawaan dari lahir. Kebanyakan mungkin dalam proses hidup juga kan. Sehingga mereka jadi punya kelemahan yang sampai sedemikian rupa. Sampai mereka bisa mudah sekali untuk memutuskan mengakhiri hidup. Jadi pasti ini dampak dari pihak luar yang mengganggu emosi dia, itu tanggung jawab mereka juga. Tetapi juga kita sendiri bertanggung jawab mengelola emosi kita. Supaya kita jangan sampai jadi begitu.
begitu lemah, sampai kita tuh kayak udah nggak ada harapan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita perlu belajar tidak menyulut emosi orang, itu pasti salah. Dengan juga kita belajar untuk tidak menanggapi provokasi atau sulutan orang, dua belah pihak. Jadi kadang-kadang kitanya kesel duluan, terus kita jadi bikin kesel orang, karena kita mau balas dendam. Semuanya ini akan membuat kekacauan di dalam kehidupan bersama, dan itu bisa sangat menyakiti dan sangat permanen masalahnya. Kita perlu tahu bahwa ketika saya itu mengalami luka yang berat, kekecewaan yang berat, apapun itu yang sangat mengganggu secara emosi, saya masih bisa minta tolong Tuhan, gitu loh. Mesti punya pikiran, Tuhan masih bisa memberikan penghiburan, Roh Kudus bisa memberikan kepada saya hikmat, kekuatan, bagaimana saya harus menanggapinya. Sehingga kita bisa berespon terhadap berbagai emosi yang negatif itu, lalu kita akan menjadi makin tahan uji. Dan kalau kita sudah tahan uji, karakter kita menjadi lebih baik. Jadi enggak terlalu lembek begitu loh. Nah, apakah ini menjadi bagian yang harus masa sekarang ini banyak kepekaan tentang hal ini. Karena memang manusia makin lama kayaknya makin mudah lemah, makin mudah terluka begitu ya. Entah kenapa. Mungkin juga kadar gangguannya itu juga semakin meluas. Karena zaman dulu itu kan kita ini kan disakiti lewat omongan. Kalau lebih maju sedikit zamannya lewat suara yang disalurkan dari jarak jauh, telepon dan sebagainya. Kalau enggak kan dia muka dengan muka begini kan. Terus kemudian lebih maju lagi, telepon, diocok-ocokin kuping. Atau juga lewat email, lewat surat. Makin maju. Nah sekarang kalau yang sudah medsos begini, dikeroyok orang semana-mana gitu ya. Kalau kita di medsos itu kita komen semua, terus kemudian kita enggak cocok komennya, diserang semua orang. Ya gimana pertahanannya ya? Ya saya pikir ya itu yang membuat manusia makin lama makin puyeng. Karena dengan kemajuan teknologi, akses untuk menerima hujatan dan makian itu juga semakin berkembang besar. Kalau kamu mainnya di area situ ya siap-siaplah gitu ya. Ya artis tuh banyak bunuh diri, belakangan alasannya netizen. Aduh, ya gimana cara nolongnya ya? Kita nggak bisa jaga mulut orang, nggak bisa jaga ketikan orang. Ya kira-kira begitu yang kita bisa lihat di masa kini. Nah ketika kita belajar menguasai emosi dan belajar juga bagaimana menggunakan emosi dengan baik, yang diwujudkan lewat kata-kata, lewat tulisan, lewat sikap, semoga kita bisa menjadi orang yang saling support satu sama lain ya, bukan yang menghancurkan. Yang terakhir, ini mungkin penting nggak penting, tapi sebenarnya kalau berdasarkan Alkitab ini penting, pengelolaan waktu. Jadi Pengkhotbah pasal 3 itu banyak bicara tentang waktu. Seringkali kita memikirkannya kan yang waktu Tuhan, pasti yang terbaik gitu ya. Semua ada waktunya, semua ada masanya, dan kita seringkali melihat fokus yang besar. Bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan, maksud dan rencana Tuhan, kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Tapi sebetulnya Pengkhotbah 3 itu ngomongin detailnya banyak. Ada waktu untuk ini, waktu ini. Sebagian besar diantaranya itu kita yang ngelola. Jadi misalnya kapan bangun, kapan tidur, kapan makan, kapan bekerja, kapan istirahat, kapan pakai waktu sama teman, sama keluarga, pakai waktu sendiri, kapan ngomong, kapan diem, nah itu kan waktu semua. Nah itu bagian yang kita bisa kelola. Jadi waktu diberikan oleh Tuhan dan dipercayakan kepada kita untuk kita gunakan. Kegagalan di dalam mengelola waktu itu juga boleh dibilang mungkin pemborosan yang enggak bertanggung jawab. Jadi misalnya ada orang yang tidak tahu kapan harus berhenti melakukan sesuatu ya. Ya mungkin belakangan ini mungkin kalau orang main game atau misalnya chat dan sebagainya. Jadi kalau ada penghamburan waktu untuk hal-hal yang tidak seharusnya, mungkin itu juga menjadi hambatan dalam hidup. Dan ini semua orang punya pergumulannya. Tadi sambil saya selesai khotbah yang pertama, saya sempat mikir, kalau hamba Tuhan kepanjangan khotbah itu juga masalah di sini. Karena saya juga harus lihat jam ya.
jadi info sama Pak Sul, jadi hamba Tuhan tuh dilatih pengelolaan waktu kalau dia kepanggil khotbah kita satu, dia kurang disiplin, kurang bisa menguasai diri dan ngomong kepanjangan ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat ada banyak area untuk kita belajar penguasaan diri. Tapi sekali lagi kembali kepada tema kita bahwa ini adalah buah roh, maka kita mesti ingat fokus kita tetap bahwa Roh Kudus itu loh punya kuasa untuk mengubah kita. Termasuk area-area yang kita merasa, ini sudah tidak ada harapan. Kitanya merasa gagal terus, atau lihat-lihat orang ini kok tidak berubah ya. Kita mesti lihat, Tuhan yang mau dia berubah sebetulnya ya. Tuhan itu yang mau memproses kita untuk menjadi semakin serupa Kristus. Jadi yang disebut buah roh itu adalah sebetulnya Allah yang mengerjakan dan kita mau tunduk di bawah otoritas Allah. Kita mau taat untuk dibentuk menjadi serupa Kristus. Itu intinya, sehingga kemudian kita bisa belajar menguasai diri. Kalau saya mau menguasai diri, bukan buat kebanggaan saya, prestasi saya, saya sudah berubah loh. Dulu saya suka kebanyakan ngomong, sekarang saya sudah lebih bisa menata kata-kata. Bukan cuma sampai di situnya, tapi bahwa saya melakukan ini supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa misalnya. Supaya saya bisa jadi berkat buat orang lain, supaya saya jangan jadi orang yang nyebelin. Motivasinya itu bukan kembali ke kitanya, lalu kita bisa berbangga diri dengan sebuah penguasaan diri yang luar biasa, tapi bahwa saya melakukan ini untuk bisa memperkenan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kelemahanku aku serahkan supaya jangan itu menjadi hambatan aku menjadi saksi Kristus, misalnya hal-hal seperti itu ya, semua area. Jadi akhirnya seperti pembukaan dari WL kita tadi, kita tuh enggak pernah bisa sombong rohani. Karena apa? Yang mengerjakan kebaikan di dalam diriku itu Tuhan. Dan kalau aku punya niat baik pun kadang aku gak sanggup sendiri. Kecuali Tuhan yang mengerjakan dalam diriku. Kita gak pernah jadi orang yang underestimate orang lain yang belum berubah. Dan juga kita semakin mensyukuri karya Roh Kudus, kita semakin rendah hati. Dan dengan demikian makin terus bisa dipakai Tuhan, makin terus bisa diproses oleh Tuhan. Orang-orang yang demikian ya. Kiranya Tuhan menolong jemaat GLC untuk terus bertumbuh di dalam buah yang baik demi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau menganugerahkan kepada kami anugerah keselamatan yang menjadikan kami ciptaan baru. Bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak sama seperti sebelumnya. Dan bahwa kami ada di bawah pengendalian Allah yang penuh kasih, yang mau menjadikan kami lebih baik, tetapi juga sekaligus menjadikan kami lebih fulfill dalam banyak hal, penuh dan bisa menjadi berkat limpah juga buat orang-orang di sekitar kami, dipakai dalam pekerjaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan di bumi yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan ini. Tuhan tolong kami semua boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang berbuah lebat, dan orang Kristen yang khususnya juga belajar untuk menguasai diri dalam banyak hal. Kami sadar kami lemah, kami sadar bahwa kami ini mudah untuk jatuh kembali sekalipun kami masih dalam proses belajar yang kadang-kadang seumur hidup kami harus lalui. Engkau masih mau memakai kami dalam keterbatasan kami, tapi biarlah kami juga boleh melihat kebesaran dari karya Tuhan itu muncul di antara kami satu dengan yang lain anak-anak Tuhan untuk saling membangun dan membantu di dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan jikalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan susah, dalam pergumulan, biarlah kami juga dikuasai oleh Tuhan sendiri supaya kami terus bangkit, supaya kami punya pengharapan dan percaya kepadamu sehingga kami tidak akan menyerah terhadap kondisi apapun. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dan berkuasa, maka hidup kami akan menjadi saluran kuasa Tuhan juga yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.